Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ihsan Caksono dengan NIM akhir 82. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh pemilihan kultivar dan pengolahan termal mengenai pengeringan udara, air frying, dan deep frying terhadap kandungan dan stabilitas karotenoid serta kapasitas antioksidan dalam wortel. Untuk penulis makalah yang saya terjemahkan ada Manuela Bros, Stephen A. Schwartz, Alexander Wijen, Christian Ulrich, Dirk W. Landsmeer, Saskia Ron, dan Daniel Wevers. Yang pertama ada latar belakang. Karotenoid penting untuk kesehatan, terutama aktivitas antioksidan dan provitamin A. Wortel kaya akan karotenoid, kandungan tergantung kultivar dan metode pengolahan. Tujuannya adalah menilai pengaruh kultivar dan pengolahan, air drying, air frying, dan deep frying terhadap kandungan dan stabilitas karotenoid dan kapasitas antioksidan. Untuk material and methods-nya, yang pertama ada sampel 15 kultivar wortel warna-warni, berwarna kuning, orange, merah, dan ungu. Yang kedua ada analisis. Menganalisis UHPLC, strip DAD, strip 2F, strip MS, karotenoid. Untuk metodenya TEAC atau kapasitas antioksidan. Selanjutnya ada pengolahan. Yang pertama, air drying dengan suhu 70 derajat Celcius selama 240 menit. Yang kedua ada air frying dengan suhu 150 derajat Celcius selama 18-32 menit. Yang ketiga ada deep frying dengan suhu 180 derajat Celcius selama 2-10 menit. Kemudian ada tabel 1 dengan penjelasannya, yaitu yang pertama, setiap nilai menunjukkan rata-rata dari 6 sampel, kurang lebih SE, kecuali untuk wortel yang dibeli di toko, di mana nilai menunjukkan rata-rata dari 62 sampel kontrol, kurang lebih SE. Rata-rata kultivar wortel yang dibudidayakan di rumah kaca dibandingkan menggunakan uji ANOVA satu arah diikuti dengan uji Turki P kurang dari 0,05%. Kemudian yang kedua ada perbedaan huruf. A sampai G menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok secara berurutan secara alfabet dari yang tertinggi ke terendah dalam kolom yang sama. Yang ketiga ada FM, yaitu bahan segar atau fresh matter. Yang keempat ada LOQ, adalah di bawah batas kuantifikasi. Yang terakhir ada LOD, di bawah batas deteksi. Untuk hasil dan diskusi dari tabel 1, yaitu kultivar orange mengandung karotenoid tertinggi, jurawut, dan ingut. Untuk pengolahannya, yang pertama air drying dan air frying lebih mempertahankan karotenoid dibandingkan dengan deep frying. Yang kedua, kapasitas antioksidan tertinggi yaitu air frying selama 32 menit. Yang ketiga, karotenoid tertentu, mislutein, lebih stabil dalam beberapa perlakuan. Kemudian ada gambar 1, grafik korelasi karotenoid dengan penjelasan kapasitas antioksidan dalam satuan mol TAG strip 1 dm pada berbagai kultivar wortel terlihat di tabel 1 untuk nama kultivar yaitu A. Warna kolom menunjukkan warna akar wortel dan nilai yang tertera adalah rata-rata dari 5 hingga 6 sampel, kurang lebih SE. Perbedaan huruf menunjukkan perbedaan signifikan P lebih kecil dari 0,05%. Korelasi antara kapasitas antioksidan dan total kandungan karotenoid dari semua kultivar wortel N sama dengan 83B. Dan setelah pengecualian kultivar ungu N sama dengan 72C. Kemudian ada gambar kedua, kapasitas antioksidan dengan penjelasan kromatogram HPLC yang diukur pada panjang gelombang 450 nm menunjukkan karotenoid individu yang terdeteksi pada irisan wortel yang digoreng dengan metode deep frying selama 10 menit. 1. Lutein, 2. Isomer yang tidak teridentifikasi, 3. All-trans akaroten, 4. Isomer yang tidak teridentifikasi, 5. All-trans karoten, dan 6. 9 cis karoten yang diidentifikasi secara tentatif. Kemudian ada gambar ketiga, kromatogram dengan penjelasan kandungan total akaroten
atau A, B-karoten atau B, dan lutein atau C pada irisan wortel yang dikeringkan dengan udara yaitu berwarna hijau, digoreng dengan udara yaitu berwarna biru, dan digoreng dalam minyak yang berwarna abu-abu relatif terhadap kontrol yang tidak diolah. Karotenoid diukur berdasarkan bahan kering atau DM. Jumlah 9 karoten sebagai persentase dari total karoten yaitu D. Setiap nilai merupakan rata-rata dari 9 sampel kurang lebih SE dibandingkan dengan kontrol masing-masing. Perbedaan huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam urutan alfabet dari yang tertinggi ke terendah. Ini menunjukkan perbedaan signifikan antara perlakuan dan kontrol masing-masing. Kemudian ada hasil dari tabel 2 dengan penjelasan kontrol mewakili kandungan karotenoid dalam sampel wortel mentah yang disimpan dalam kondisi ambient dan setelah waktu penyimpanan dan tercantum masing-masing. Setiap nilai merupakan rata-rata dari 8-9 sampel dibandingkan dengan semua kontrol yang digabungkan, N sama dengan 60. Rata-rata dibandingkan menggunakan ANOVA satu arah diikuti dengan uji Turkey. Perbedaan huruf A sampai H menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok secara alfabetis dari yang tertinggi ke terendah dalam kolom yang sama. Tidak dilakukan uji statistik pada kandungan air, yaitu C, LOQ sama dengan di bawah batas kuantifikasi, dan FM, yaitu bahan segar. Selanjutnya ada gambar keempat. Ini menunjukkan nilai rata-rata dari 5-9 nilai kapasitas antioksidan pada irisan wortel yang dikeringkan dengan udara berwarna hijau, digoreng dengan udara berwarna biru, dan digoreng dalam minyak berwarna abu-abu. Koefisien korelasi person menunjukkan tidak ada korelasi antara kapasitas antioksidan dan irisan wortel yang diolah dengan ketiga metode pemrosesan tersebut. Perbedaan huruf menunjukkan perbedaan signifikan dalam urutan alfabet dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu FM sama dengan bahan segar dan DM sama dengan bahan kering. Kandungan lemak irisan wortel yang digoreng dalam minyak ditunjukkan sebagai median. Kesimpulannya adalah pemilihan kultivar dan metode pengolahan berpengaruh signifikan terhadap kandungan dan stabilitas karotenoid. Selanjutnya, air drying dan air frying bisa meningkatkan kualitas gizi wortel tanpa menambahkan lemak. Hasil ini sangat penting untuk pengembangan produk pangan sehat berbasis wortel. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.